Maka demikian jugalah Bapak Ibu kita yang sedang berada dalam kompetisi Ramadan ini. Kita sudah berada di penghujung Ramadan. Maka jangan sampai ya, di penghujung ini justru kita melemahkan speed daripada ibadah kita. Jangan sampai penghujung Ramadan malah kita lebih melonggarkan ibadah kita. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, justru di penghujung Ramadan kita mesti menambah frekuensi ibadah karena ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Ya, alhamdulillah ya, di banyak-banyak masjid mulai malam kemarin maksudnya malam Sabtu itu masjid-masjid semakin penuh, alhamdulillah. Penuhnya di waktu malam untuk melakukan i'tikaf di asyril awakhir. Maka itulah yang harus kita budayakan kembali Bapak dan Ibu. Di penghujung di 10 malam terakhir Ramadan kita lebih banyak berada di masjid sebagaimana Nabi SAW melakukan hal sedemikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir ya'takifa fil masjid hatta tawaffahu Allah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 malam terakhir Ramadan, dia beriktikaf di masjid sampai waktu Allah wafatkan dia. Ini merupakan satu sunnah Nabi juga Pak, yang mesti kita tauladani dan mesti kita amalkan sebagai bentuk ittiba' kita kepada beliau. Dengan ittiba' itu insyaallah mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengumpulkan kita bersama beliau di surga. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Siapa yang menghidup-hidupkan, ini cantik kalimatnya Pak, menghidup-hidupkan, ahya, bukan amila, mengamalkan ya, bukan amila sunnati, siapa yang mengamalkan sunnahku, tapi Nabi memilihkan kosakata ahya, asal katanya hayyun, hidup, ahya, menghidup-hidupkan ya, bermakna Pak, itu sesuatu yang sudah ditinggalkan diaktualisasikan gitu. Sesuatu yang sudah lama mati diwujudkan kembali. Itulah makna daripada ahya. Nah, siapa yang menghidup-hidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka itulah yang cinta padaku. Siapa yang cinta padaku, maka akan bersamaku di dalam surga. Insyaallah, mudah-mudahan kita dapatkannya. Bapak Ibu yang berbahagia, judul kajian kita pada subuh hari ini adalah membahas tentang syukur, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata syukur itu menjadi sebuah kosakata yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan syukur itu ya, sudah menjadi salah satu kosa atau bahasa Indonesia. Kata syukur tentunya berasal dari bahasa Arab ya, artinya membuka. Lawannya adalah kufur yang artinya menutup. Syakara membuka, kafara menutup. Nah, jadi itulah kenapa kata kafaro itu Pak bukan berarti kata yang menghinakan, tapi sebenarnya kata kerja biasa aja ya. Orangnya kafir ya kan, orang yang menutup. Menutup apa? Menutup kebenaran ya. Jadi nggak perlulah kata-kata kafir kita tukar dengan non muslim gitu, karena memang kafir itu bukan merupakan ejekan, bukan merupakan hinaan, tapi merupakan sebuah gambaran keadaan orang yang menutup kebenaran yang sampai kepadanya. Bapak berbahagia, syukur juga bermakna terima kasih, yaitu mengungkapkan rasa terima kasih, kegembiraan hati kita atas pemberian yang kita dapatkan. Itu syukur juga. Makanya kata terima kasih dalam bahasa Arab itu adalah syukron. Itu satu akar kata dengan syukur tadi. Ekspresi kegembiraan karena kita mendapatkan sesuatu yang kita ungkapkan dengan kata-kata terima kasih. Syukur juga Bapak Ibu secara bahasa bisa berarti sesuatu yang lebat ya, sesuatu yang banyak gitu. Ya, kalau ibarat pohon ya, pohon yang lebat itu disebut dengan syakaratus syajarah ya, pohon yang berdaun lebat ya. Itu menunjukkan bahwa syukur itu Pak ya, ekspresi daripada kelebatan hati. Maksudnya apa? Kebaikan hati lah ya. Jadi hanya kalau orang-orang pandai bersyukur itu berarti hatinya itu dipenuhi dengan
kebaikan-kebaikan. Jadi kalau orang yang tak pandai bersyukur, Pak, itu hatinya sedang dipenuhi dengan keburukan-keburukan. Ada model orang seperti itu, Pak, ya, tak pandai bersyukur, tak pernah mengingat kebaikan orang lain. Ya. Kamu dapat sesuatu dari dia, alah biasa aja kok itu, biasa aja. Nah, itu kufur, Pak, menutup. Ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengingatkan pada kita, hati-hati orang yang kufur itu, menutup kebenaran itu, menutup pemberian itu, termasuk akan mendapat azab yang pedih. Ya, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Taala, kalau kita lihat lebih lanjut bahwa kata syukur itu sendiri, ya, adalah merupakan sebuah hal yang menjadi Pak, ya, wujud, ya, daripada kematangan diri seorang, ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala inginkan pada kita mensyukuri sesuatu itu mesti diucapkan. Dan itu orang yang matang jiwanya. Kalau orang yang tidak pernah menyatakan kesyukurannya itu, maka sebenarnya ada masalah dalam kejiwaannya. Makanya Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kamu itu ucapkan, jangan tutupi itu. Tentunya mengucapkannya bukan dalam makna kesombongan, dan itu biasanya merupakan ekspresi daripada jawaban pertanyaan, ya, ekspresi daripada pertanyaan yang kita jawab dengan menyampaikan apa adanya. Itu bentuk syukur. Bagaimana Pak sekarang usaha? Alhamdulillah Pak lancar. Wah, gitu deh. Bagaimana Pak sekarang kesehatannya? Alhamdulillah Pak sehat. Bagaimana Pak sekarang bisnisnya? Tak ada lah Pak, gini-ginilah. Itu bentuk menutup nikmat tuh. Terangkan aja apa adanya. Ya, bagaimana Pak sekarang posisi di kantor? Ya, itulah Pak, pakai orang pakai, enggak, lemah jawabannya Pak. Bagaimana Pak posisi di kantor? Alhamdulillah, ya, adalah kalau kasih amanah. Gitu. Jadi jangan pernah menidakkan gitu Pak. Menidakkan sesuatu yang kita dapatkan itu kufur Pak. Masya Allah. Nanti Allah azab itu. Inna adzabi lasyadid. Masya Allah. Iya. Jadi memang sunnah tahaddus bin ni'mah. Iya. Ya, menyampaikan sesuatu nikmat apa adanya itu merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kita juga mesti memahami bahwa, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, ya, itu adalah merupakan sesuatu amanah. Ya, jadi kalau kita sampaikan, kita syukur nikmat itu berarti mensyukuri amanah. Ya. Tidak mengingat, tidak mengungkapkan nikmat yang Allah berikan berarti juga menutupi amanah yang Allah berikan. Dan itu bisa Allah cabut pada akhirnya amanah itu. Ibu bapak, bentuk syukur ataupun, ya, bentuk dan juga wujud syukur itu kan bisa kita lihat daripada 3 hal. Ya. Yang pertama ada syukur dengan hati, gitu Pak, ya. Yang kedua syukur dengan ucapan, yang ketiga syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati bermakna Pak, ada rasa terima kasih, ada rasa kegembiraan yang kita sampaikan kepada sang pemberi nikmat, itu Allah SWT, atas apapun yang Allah berikan pada kita. Sama ada mungkin kita tidak suka, apalagi suka, kita wajib mensyukuri Pak. Ya. Jadi orang yang suka menutup nikmat tadi itu kan karena dia kufur tuh Pak, ya. Kenapa? Dia nggak terima dengan kata itu. Dia pengennya, katakanlah kalau pegawai Pak, ya, eselon 2 gitu ya. Ya. Dilantik masih eselon 3 juga, ya kan? Oh, ditanya macam mana Pak sekarang? Gitulah Pak, eselon 3 terusnya. Ini umpamanya Pak, ini supaya gampang aja Pak, ya. Padahal banyak orang yang mungkin lebih rendah gitu Pak, maka tidak ada apa-apa. Jadi karena ekspektasinya, pengharapannya terlalu tinggi, sehingga apa yang didapatkannya itu tidak dia pandang. Itu bahaya itu Pak. Hari ini kita alhamdulillah masih punya motor, itu Pak, ya. Ditanya macam mana kendaraan sekarang? Alhamdulillah pakai motor. Oh, bila masih pakai mobil nantilah. Wah, dengan PD-nya kan.
Macam mana sekarang kendaraannya? Ya masih motor lah Pak. Motor cabut motor tuh jalan kaki kita baru tahu, Masya Allah. Hah? Kaki mana-mana baru tahu rasa kita Pak. Nah jadi jangan pernah. Nah jadi syukur dengan hati itu bermakna kita terima aja, dan keyakinan yang mendalam bahwasanya apapun, tanda petik Pak, apapun yang Allah berikan pada kita itu terbaik. Makanya kan Allah pertegas Pak, asa antuhibba syai'an wa huwa syarrul lakum, gitu ya. Boleh jadi ya, sesuatu yang kau suka itu buruk bagimu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi sesuatu yang kau suka itu malah buruk bagimu. Ya. Kalau itu Pak ya, dia pengen betul eselon 2, contoh aja lah Pak ya. Iya. Wah. Allah belum kasih, karena apa? Allah tahu kalau kau dapat itu nanti malah susah kau nanti kan. Iya, udah terima aja, syukuri aja. Makanya lagu The Massive itu Pak, itu perlu kita ulang-ulang itu Pak. Nah. Iya, syukuri apa yang ada kan. Hidup adalah anugerah, ya kan. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik, lakukan aja yang terbaik. Nah, maka berbahagia syukur dengan hati. Nah, itulah kenapa dalam rukun iman itu Pak, ya, kalimat yang Nabi sampaikan cukup cantik itu Pak. Antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini kadang-kadang kan kita sederhanakan kalimat itu Pak dengan beriman kepada qada dan qadar gitu ya. Itu bukan salah, tidak, tapi tidak memenuhi keseluruhan makna daripada redaksional rukun iman yang ke berapa? 5 atau 6 tuh Bang? 6 lah ya. Beriman kepada takdir tuh 6 ya. Kelimanya kiamat ya. Padahal punya hadisnya begitu Pak, antu'mina, hendaklah kamu beriman bil qadri, dengan ketetapan yang Allah sudah berikan, khairihi wa syarrihi, sama ada ketetapan itu baik, artinya sesuatu yang kau suka, wa syarrihi, buruk, maksudnya apa? Sesuatu yang tidak kau suka, yang tidak kau ingini. Kedua-duanya itu minallahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Bukan bermakna Pak ada takdir buruk, nggak ada Pak ya. Itu hanya sebuah ungkapan takdir yang tidak kita sukai gitu Pak ya. Ya. Dagangan rugi kan nggak suka itu Pak ya. Sakit kan nggak suka itu Pak ya. Kecenderungan nggak suka itu ya kan. Ya, kalau kita di kantor tak naik-naik jabatan ya, itu sampai pensiun Pak kan, nggak suka itu. Tapi itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya disebutkan khairi wa syarhi. Ya udah minallahi ta'ala, karena itu datang dari Allah, terima saja. Jadi syukur dengan hati, menerima, legowo dengan apapun yang Allah berikan pada kita. Sedia insya Allah Pak. Ini di mulut insya Allah mudah deh Pak, tapi di hati. Tapi itulah mau kita latih aja Pak, kita latih aja Pak, kita latih pelan-pelan kita latih. Kemudian pada saat yang sama Pak Ibu, syukur dengan hati itu bermakna kalau kita dapatkan sesuatu itu cepat hubungkan kepada Allah. Jangan hubungi kepada selain Allah. Pak, anak bapak lulus ya? Ya alhamdulillah lah, ya berkat izin Allah Ta'ala. Anak bapak lulus ya? Ya alhamdulillah Pak. Macam mana nggak lulus? Tiap hari latihan, tiap hari belajar. Lah sudah, rusak itu Pak. Masya Allah. Hubungkan pada Allah. Kalaupun dia latihan tiap hari, persiapan tiap hari, kalau takdir gagal, gagal juga deh Pak, kan gitu. Alhamdulillah Pak ya, Bapak dipromosikan eselon 2. Ya alhamdulillah Pak, ini amanah dari Allah Ta'ala. Hah? Untuk beliau makanya kan pandangannya ke situ terus Pak. Ya. Bapak kok bisa Pak dapat itu? Macam mana enggak Pak? Ayo tiap hari kita jumpa Bapak gubernur. Ini kacau ini Pak. Jangan pernah hubungkan apapun yang kita dapat kepada selain Allah. Sama juga kalau dalam konteks tauhid, jangan pernah kita yakini selain Allah, kan itu Pak ya. Ini sering kita ulang-ulang itu Pak. Hubungkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah, harap hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Tapi ini kalau kita sama orang marah Pak,
takut pada Allah, kalau nggak ikhtiar katanya, lah sudah. Padahal ikhtiar kepada Allah itu kan doa, keyakinan, tawakal, itu ikhtiar. Ya, itu persepsi Pak ya, kita nggak salahkan juga. Karena sikap seseorang itu ditandai dua hal. Pertama, field of experience. Kedua, frame of reference, kerangka rujukan pengetahuannya dan lingkup pengalamannya. Mungkin dia pengalamannya belum sampai Pak pada pengalaman tauhid itu, jadi dia nggak bisa terima gitu loh Pak. Nah, gitu. Itu emang kita nggak salahkan. Itu teori komunikasi begitu Pak. Nah, Bapak Ibu berbahagia, yakinkan, syukur dengan hati. Apapun yang kita dapatkan itu dari Allah. Sama ada buruk Pak, sama ada buruk. Tapi bukan berarti kalau sesuatu yang buruk kita katakan dari Allah, menyalahkan Allah, enggak juga. Dagangan macam mana Pak? Inilah Allah, gimana masih bangkrut jatah cemana Allah nih. Enggak gitu pula Pak. Hubungkan kepada Allah, maksudnya dagangannya macam mana? Ya Allah uji nih. Nah, kan nampaknya ada sedikit kemunduran dalam income, kemunduran dalam keuntungan, profit. Ya ujian Allah lah. Ya udah, jangan salahkan siapa-siapa. Macam mana Pak dagangnya? Cuma Pak saingan ngeri kali sekarang. Oh, sebelah gede itu udah pasang pula dia pelaris di tokonya. Oh, lah sudah, ya kan? Ghibah pula. Bapak kok tahu? Ada sudah dapat itu rambut di tokonya. Ya sudah. Nggak ada itu semua Pak ya. Kalau hari ini usaha kita sedikit mengalami kemunduran, itu ketetapan dari Allah, ujian dari Allah, ya kan? Mungkin untuk melatih kesabaran dan ya supaya kita lebih kuat dalam menghadapi segala macam keadaan. Syukur dengan hati. Yang kedua Bapak, bentuk syukur itu adalah syukur dengan lisan. Nah, jadi setelah kita yakinkan itu semua datang dari Allah, sama ada baik menurut kita atau buruk menurut kita, itu pasti ada kebaikannya, maka ucapkan lafaz alhamdulillah. Itu syukur dengan lisan itu, alhamdulillah. Makanya Pak, alhamdulillah itu juga untuk sesuatu yang dalam pandangan orang tak baik. Maksudnya bukan tak baik itu negatif ya, sesuatu yang tak diinginkannya. Contoh tadi dagang tadi kan Pak, macam mana dagangnya sekarang? Ya alhamdulillah lah, omsetnya masih kecil. Wah, alhamdulillah juga ada bilangnya, ya kan? Macam mana kesehatan anak? Ya alhamdulillah lah, masih belum ada perubahan. Wah, ya, jadi tetap kita katakan alhamdulillah. Kenapa? Itu yang terbaik itu. Ini kadang-kadang kita yang belum kuat untuk itu Pak ya. Iya. Belum bisa kita menerima keadaan yang bertentangan dengan keinginan kita. Nah, padahal itu tadi, ya, sesuatu yang kita anggap baik mungkin itu buruk bagi Allah. Ucapkan alhamdulillah, apapun keadaannya. Ala kulli hal wa ni'matin alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, itu kan kalau kita telaah Pak, itu kan asal katanya hamdu, pujian, mendapat awalan al di depannya. Ya, dalam tinjauan bahasa Arab alnya itu al-istighraq, bermakna al keseluruhan. Iya. Jadi alhamdu, seluruh puji-pujian itu, nah gitu Pak ya. Segala puji-pujian itu lillah, hanya milik Allah. Kalau sudah kita katakan segala, maka harusnya Pak dengan yang lain nggak ada. Kan segalanya kepada Allah. Tapi timbul persoalan, boleh tak kita mau memuji orang lain, ya kan? Kalau dalam konteks hubungan, segala puji itu hanya milik Allah. Jadi bagaimana kalau kita muji orang lain? Muji istri, ya kan? Muji anak yang berprestasi, muji teman mendapat posisi, ya kan? Kita puji dia, selamat, aku bangga padamu. Bagaimana itu? Nah, ya. Secara ilmu tauhid Pak, itu dibolehkan. Nah, memuji orang bukan hanya boleh, tapi malah dianjurkan Pak, diharuskan lagi. Supaya apa? Supaya kita pandai menghargai orang lain, ya kan? Tapi harus pujian kepada manusia itu diawali pujian kepada Allah terlebih dahulu. Di situ aja kuncinya Pak. Ya, anak kita lulus sesuatu, subhanallah, alhamdulillah, selamat ya nak. Ya, teman kita dapat posisi baru, alhamdulillah, subhanallah, selamat Pak. Nah, kan gitu. Istri kita ya masak masakan yang sesuatu, alhamdulillah, subhanallah, enak Bu. Kan gitu. Sunnah Pak.
Sunnah memuji. Bahkan kita diharamkan Pak mencaci orang lain. Walaupun itu fakta dan realita, nggak boleh juga Pak. Contoh paling gampang, masakan istri lah, ini kan. Iya. Pas kita rasa, ditanya pula sama istri itu, Pak macam mana Pak, enak? Asin kali, apa? Kau masak mau kawin lagi kau ya? Gitu. Masya Allah. Asa apa kau nih? Banyak kali garam kau buat, Masya Allah. Nggak boleh. Walaupun memang itu betul-betul kondisinya asin, nggak boleh Pak. Sunnah memuji makanan. Macam mana Pak masakan ibu hari ini? Subhanallah. Selama ini belum pernah Bapak rasakan masakan saya ini. Ya kan? Tapi usul boleh Bu. Apa itu Pak? Besok garamnya kurangin dikit aja ya. Puji dulu dia Pak, ya kan? Yang membuat senang Allah tak murka. Nggak boleh Pak muji makanan. Termasuk kita makan di restoran kan. Itu kufur nikmat itu Pak. Kalau memang terasa tak pas dengan lidah kita, lebih baik tinggalkan, sudah. Tapi diam aja. Pak, Pak. Aduh, ya entah kenapa mendadak kenyang pula saya ini. Ya kan, mendadak kenyang, ya kan? Aduh, mendadak nak buang air pula nih. Padahal supaya kita tidak itu menghabiskan itu. Boleh, Pak. Tapi tidak dihina, tidak dicela. Karena mencela makanan termasuk merupakan bentuk kufur nikmat Allah SWT. Istri, ya kan, sedang berdandan rapi, ya mungkin mau pergi undangan dengan kita, sunnah puji Pak. Subhanallah, ibu kok cantik betul hari ini. Ya. Padahal biasa-biasa aja kan. Ya. Tapi sunnah Pak untuk membuat suasana hatinya itu bukan ngampu. Kalau kata orang kita ngampu, bukan Pak. Itu upaya supaya hatinya bahagia, membahagiakan orang lain sunnah Pak. Ya. Cuma kadang-kadang kita kan itu berat memuji orang lain Pak, apalagi pasangan. Iya. Akhirnya nanti pasangan dipuji orang lain, baru Pak nangis kita kan. Ya, karena apa? Kita jarang memuji orang lain, memuji dia. Nah, ibu bapak yang berbahagia, ucapkan kesyukuran itu dengan lisan, ucapan alhamdulillah. Tapi jangan lupa mendahulukan memuji Allah kepada sang pemberi sesuatu itu. Ya, Allah tetap menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga bapak ibu tentunya adalah bersyukur dengan perbuatan, dengan amal perbuatan. Nah, kalau hari ini umur kita dipanjangkan Allah ketemu Ramadan tahun ini, kan itu Pak ya, yang mana ini sudah kita doa-doakan semenjak tahun lalu. Paling tidak 2 bulan terakhir kita doa hari-hari, wabalighna Ramadan, wabalighna Ramadan. Hari ini Allah berikan, Allah kabulkan, maka kita wajib mensyukurinya. Ya Pak, kalau kita melakukan hal-hal yang biasa-biasa aja di Ramadan ini, itu kufur nikmat tuh Pak. Mintanya bukan main, kan kira-kira gitu ya. Tiap sholat sampaikan umur kami kepada Ramadan. Ketemu Ramadan, sholatnya biasa-biasa aja, baca Qurannya biasa-biasa aja, itikaf 10 hari Ramadan tidak. Itu kufur nikmat tuh Pak. Mohon maaf ya. Kufur nikmat tuh Pak. Jadi yang syukur itu macam mana? Begitu Allah ketemukan, memang gembira. Kan syukur itu gembira, bahagia Pak. Alhamdulillah. Jadi macam mana? Pokoknya tidak ada satu detik pun selama Ramadan yang tidak aku isi ibadah. Ya, kan gitu. Prinsipnya begitu. Pokoknya amal-amal yang ada di Ramadan aku maksimalkan. 10 malam terakhir, insya Allah aku di masjid. Di mana? As-Sakinah. As-Sakinah buat ya? Alhamdulillah Pak. Ya. Jangan pula alasan, ya kan? Jam 10 nampak di masjid ya, jam 11. Ini itu akal bulus itu Pak. Nah, habis itu nampak lagi Pak, tak ada tang-tang lagi deh, hilang. Ya. Ya, silakan mau keperluan silakan, tapi tetap ya i'tikaf, berdiam diri di masjid tetap kita lakukan. Dan memang itu harus Pak. Terus istri-istri macam mana Pak, istri-istri kami? Nah, inilah Pak mungkin yang perlu agaknya kita kita sepakati aja lah, sepakati aja bahwa i'tikafnya kaum perempuan itu kan di rumah Pak. Ini mohon maaf betul ya, di rumah aja i'tikafnya. Sebagaimana sholatnya juga di rumah. Ya, jadi i'tikafnya juga di rumah. Macam mana Pak kalau perempuan kami, istri kami mau i'tikaf 10 Ramadan?
Begitu selesai semua aktivitasnya, jam berapa dia mau mulai itikaf? Jam 10, jam 11 umpamanya. Dia duduk di atas sajadah yang biasa dia gunakan untuk sholat. Ya, dia berdiri di situ, dia niat itikaf. Di situ niat itikafnya, Pak. Sengaja aku beritikaf, nawaitul itikafa sunnatan lillahi ta'ala. Udah dia mulai sholat sunat 2 rakaat, ya kan? Salat sunat. Dah, setelah itu berarti dia sudah mulai itikaf tuh, Pak. Di tempat itu dia boleh baca Quran, dia boleh zikir, istighfar, ya, atau dia tambah sholat sunat lainnya, ya. Dia mulai sholat hajat, ya. Dia mulai sholat, ya. Kalau apalagi dia bisa tidur dulu, Pak, ya. Kan bagusnya tidur dulu, ya. Tidur sekejap aja, tidur ayam. Lepas itu berarti kan dia sudah terpisah itu antara witirnya ketika tarawih dengan sholat sunatnya situ. Atau kalaupun menurut sebagian pendapat, karena dia sudah witir tadi tarawih, kalau dia mau sholat sunat, buat dulu sholat sunat iftitah, ya kan? Sholat sunat pembuka. Rakaat diganjilkan, kan? Dah, setelah itu. Pokoknya start jam sekian dia mulai, Pak, beritikaf. Tempatnya di mana? Di tempat yang dia biasa sholat di rumah itu. Kata Nabi kan, sebaik-baik sholat perempuan di rumah, sebaik-baik sholat di rumah di kamarnya, sebaik-baik sholat di kamarnya itu di pojok kamarnya, di tempat yang khusus untuk dia. Itu namanya mihrab. Sebagaimana Maryam kan, ada tempat mihrab khususnya, yang anak cucu keluarga tahu ini tempat sholatnya ibu. Ya, kalau anak kecil jangan taruh di situ. Kenapa? Nanti takutnya pipis segala macam. Spesial. Syukur-syukur memang kalau ada rumah kita kan memang dibuat ruangan musola bagus, Pak, ya. Kalau nggak ada ya di kamar. Ya, jadi jangan istri kita, Pak, sholat di ruang tamu. Alah, istri sholat di ruang tamu pula ya. Sholat di mana? Di kamar aja, Pak, atau ruang keluarga. Ruang keluarga masih boleh. Kenapa? Biasanya ruang keluarga itu tertutup. Ya, maka biasakan, Pak, antara ruang keluarga dengan ruang tamu itu ada hijab penutup. Karena kalau ruang tamu itu ruang publik, kalau ruang keluarga itu ruang domestik, Pak. Iya, makanya istri kita kalau sudah memasuki ruang publik, ruang tamu itu mesti dengan hijab sempurna. Kalau di ruang domestik itu, ruang tamu atau ruang keluarga, dia boleh tanggalkan kerudungnya. Karena yang ada di lingkungan ruangan domestik itu hanya semuanya mahram dia. Masuk ruang tamu itu orang nampak semua, Pak, pastikan. Itu ketentuan berbusana bagi perempuan. Apalagi keluar rumah, Pak. Sedangkan di ruang publik saja, ruang tamu saja, dia mesti pakai tutup aurat sempurna, apalagi jemur baju. Ada pula jemur baju kemana? Ini kacau deh. Jemur baju pakai handuk aja kan? Wah, ini kacau ini. Tapi dulu, sekarang tak lagi ya. Dulu gitu deh. Kenapa? Menganggap ini kan area tetangga-tetangga biasa aja, Pak. Tetangga-tetangga biasa, tapi ini non mahram ini, masya Allah. Nggak boleh auratnya terbuka dengan bebasnya. Bapak-bapak ya. Nah, mulai start di sana. Nah, kemudian dia beribadah. Ngantuk kan itu, Pak. Jam 1 ngantuk, tidur itu nggak apa-apa. Tapi tidurnya itu pun sudah dinilai dia iktikaf karena sudah diawali dengan niat di awal tadi. Jam 2 terbangun lagi, sambung lagi, Pak, ya, sholatnya, istighfarnya sampai menjelang ke makan sahur. Ya, jadi memang kadang-kadang perempuan kalau iktikaf di masjid itu ya saya tidak tahu lah, tapi nampaknya kurang bagus ya, Pak, ya. Karena dia keluar rumah satu, ya, yang kedua, ya sedangkan amal wajib saja, sholat wajib saja perempuan bagusnya di rumah, apalagi amal sunat iktikaf ini kan gitu. Jadi di rumah, bukan berarti ya mereka teriktikaf, tapi tempatnya itu di rumah mereka. Makanya kan dalam hadis Nabi, ya, kalau memasuki 10 malam terakhir kata Nabi apa? Ahya lailah, ya, maaf, syida mizarah, dia kencangkan sarungnya. Kencangkan sarung bermakna, Pak, dia tidak tidur bersama istri, ya kan? Wa ahya lailah, dia hidupkan malamnya dengan ibadah. Wa aiqaza ahlah, dan dia bangunkan keluarganya, ya, bangunkan dek di itikaf. Udah, istrinya di rumah, Nabi di masjid. Syukur dengan perbuatan. Nah, ya.
Yang kedua, yang selanjutnya Pak, contoh-contoh syukur dengan perbuatan ini adalah apapun nikmat yang Allah berikan, gunakan sesuai dengan peruntukannya. Dikasih amanah menjabat, nah, ini dulu Pak, kan menjabat ini kadang-kadang kan sesuatu yang buah simalakama, bumerang kadang-kadang Pak, ya. Belum menjabat, minta jadi pejabat, ya kan? Dikasih Allah jabatan menjabat, malah khianat. Nah, gini Pak, ya. Apa makna Allah berikan kejabatan? Supaya dengan jabatan itu kita bisa menerapkan hukum ahkam Allah. Hukum-hukum Allah bisa kita tegakkan dengan jabatan kita itu. Kata Nabi katakan, man ra'a minkum mungkaron, kalau kau lihat kemungkaran terjadi di depan matamu, falyughayyirhu biyadihi, maka cegah dengan tangan. Tangan di sini Pak bukan mukul, bukan numbuk, ya kan? Lihat ada main judi, lu jonggang, hadis Nabi, lihat kemungkaran, cegah tangan. Tangan dengan, berhenti nggak kalian? Bam. Iya, itu, iya lebam iya anarkis itu Pak, ya tidak. Tapi yadih di sana maknanya adalah cegah dengan kekuasaan. Maka itu Pak, dalam Islam tak salah memegang satu jabatan, memegang satu kekuasaan, nggak salah Pak, asal niatnya benar, bukan untuk meningkatkan kekayaan, bukan untuk sebagai kesempatan menyingkirkan lawan, tidak Pak, tapi jabatan kekuasaan kita raih untuk menerapkan hukum ahkam Allah SWT, itu boleh. Maka Nabi kan pernah berdoa itu Pak, ya Allah, kalaulah ya seseorang itu Engkau berikan jabatan, kemudian dengan jabatan itu dia melakukan cinta kasih sayang kepada orang, kemudian dia menerapkan hukum-hukum-Mu, ya Allah, selamatkan dia dunia sampai akhirat, tolong dia ya Allah. Tapi ya Allah, jika seseorang Kau berikan amanah jabatan membuat dia tidak menebarkan kasih sayang, malah meninggalkan hukum agama, maka celakakan dia dunia akhirat ya Allah. Nabi doa celaka, bayangkan tuh Pak. Padahal Nabi nggak pernah itu doa celaka, doa keburukan. Tapi untuk pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang tidak menggunakan jabatannya sesuai dengan kehendak Allah, Nabi pernah mendoakan keburukan padanya. Nah, makanya Bapak Ibu, ya amanah, syukur, bentuk syukur dengan perbuatan kita, ya diberikan amanah jabatan, gunakan untuk menerapkan hukum ahkam. Ya. Pemimpin yang paling terendah di kita siapa nih Pak? Pemimpin struktural lah, RT lah mungkin Pak ya, RT. Nah, RT itu kan kepala daerah tuh Bang, kepala daerah tingkat 6 ya, RT ya. Itu pemimpin terendah. Maka RT itu Pak, ya sebenarnya punya kekuasaan dan kekuatan besar untuk menerapkan hukum ahkam agama di tempatnya. Cuma sayangnya kewenangan RT kita dibatasi Pak. Kewenangan RT hanya dipahami ngurusi administrasi aja, KTP, KK. Nah itu dia. Padahal termasuk orang nggak sholat gitu Pak ya. Itu tugas RT itu Pak. Tugas RT itu. Berapa warga yang tak ke masjid? Itu RT bertanggung jawab tuh nanti Pak. Akan ditanya Allah SWT, wahai Pak RT, ada wargamu tak pernah ke masjid, kenapa tak pernah kau datangi? Tak kalang kabur Pak RT Pak. Ya tugasku nggak itu ya Allah. Apa pula nggak itu kata Allah kan. Jangankan RT, orang biasa aja pun ada tugas untuk mengajak kepada kebenaran. Apalagi kamu yang punya jabatan dan kekuasaan. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dilantik sebagai khalifah, nolak semua Pak awalnya, nolak. Karena yang dibayangkannya bukan tunjangan jabatannya Pak. Walaupun ada tunjak tiba Pak, diberi tunjangan Pak dari Baitul Mal. Cuma nggak itu dibayangkan dulu. Yang dibayangkannya, mak nanti amanahnya tanggung jawabnya macam mana nih? Sebanyak ini rakyat yang kupimpin, sebanyak itu yang kupertanggungjawabkan di mahkamahnya Allah Ta'ala. Jangan. Nolak Pak. Bukan minta dipilih Pak, bukan pasang baliho besar-besar, ya kan? Coblos saya, tidak, nolak.
Tapi karena rakyat umat mendesak mereka, ya kamulah yang lebih pantas, maka mereka akhirnya menerima, tapi dengan ucapan yang cukup fantastis. Bukan alhamdulillah, tapi innalillah. Masya Allah. Dari awal-awal dia sudah prepare Pak dirinya, supaya apa? Jangan ada euforia, jangan rasa gembira, karena bahaya Pak. Euforia ini nanti membuat diri terlupa. Ya, dengan lupa akhirnya ya tak menjalankan tugas dengan maksimal. Ya. Makanya acara-acara syukuran itu masih dihindari juga tuh Pak. Ya. Syukuran pelantikan Pak RT, bahaya nih Pak. Ya. Takutnya lupa nanti dia, kasihan. Lupa dengan amanah jabatannya. Pak RT Pak bertanggung jawab. Ada Pak RT pada sini Pak? Mohon maaf. Takutnya saya berhenti nanti kan. Wah, kalau kayak gini berat kali ya. Tugas RT udahlah gajinya tiap 3 bulan ya kan. Iya. Kecil pula tunjangannya, tugasnya pula besar. Bertanggung jawab Pak. Termasuk orang yang kumpul kebo. Wah ini Pak. Iya. Kita jangan terkecoh Pak dengan bahasa-bahasa nikah siri. Itu Pak RT mesti memahami betul Pak. Nikah apa namanya? Validitas nikah, keabsahan pernikahan. Ya, nanti ada apa, sepasang suami istri, sepasang laki perempuan nginap di kawasan kita. Datangi Pak RT. Ini udah nikah, sudah Pak. Mana buku nikah? Ini Pak. Surat nikah siri. Wah, kan. Itu ditelusuri itu Pak RT. Ya kan? Nikah siri. Siapa yang menikahkannya? Mana surat nikahnya? Oh, walinya mana? Oh ini Pak, walinya Ustadz X. Wah, bapakmu perempuan waktu nikah ada? Enggak ada Pak, sudah diwakili oleh Ustadz X. Wah, ini berarti nikahmu ini nikah batal ini. Oh gitu Pak, ini enggak sah ini. Wah, bukan nikah siri ini. Ini nikah zolim, nikah batal. Udah keluar kalian dari sini. Zina kalian di kampung ini. Tapi kami nikah Pak. Tahu tak rukun nikah berapa? Ya itu kalau Pak RT sudah ngaji dengan Pak Ali ya kan, tuntas dia. Nikah itu rukunnya 5 wai. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali ada 2, wali nasab, wali hakim. Wali nasab bapakmu atau abangmu. Waktu nikah bapakmu ada? Nggak ada. Abangmu nggak ada? Nggak ada. Kalau wali nasab nggak ada, kedua wali hakim. Siapa wali hakim? Kepala KUA. Kan itu Pak. Wali hakim itu Pak pejabat negara. Wali hakim itu adalah wakil sultan, pejabat negara yang ditugasi untuk itu. Siapa itu Pak? Kepala kantor urusan agama. Itulah wali hakim. Makanya kepala KUA tidak pernah bisa perempuan. Karena wali hakim tak mungkin perempuan. Ya, kepala Kemenak ada perempuan Pak. Ya kan? Kepala Kemenak ada yang non muslim, ada. Kepala Kanwil Bali itu Hindu itu Pak. Kepala Kanwil Kemenak NTT itu Katolik Pak. Karena memang mayoritas mereka kan Kemenak, Kementerian Agama-Agama. Nah itu salahnya kita Pak. Itu udah melenceng mana tuh? Melenceng daripada ruh pendirian Kementerian Agama. Kementerian Agama ini Pak, kementerian pertama juga, kementerian awal-awal didirikan. Didirikan tanggal 3 Januari 1946. 4 atau 5 bulan ya? Agustus ya, 5 bulan lah sekitar ya. 5 bulan daripada kemerdekaan negara Indonesia Pak. Itu kementerian yang awal-awal didirikan. Kenapa? Sebagai kompensasi daripada penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu kan. Iya, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Orang Timur katanya protes, katanya, padahal cuma 1 orang aja Pak yang protes. Iya, kan kalau orang-orang itu kan suka gitu Pak, mengatasnamakan, ya kan. Oh, kami orang Timur, padahal dia sendiri aja tuh. Iya, udah saking apa namanya, saking negarawannya tokoh-tokoh Islam yang ada di BPPK itu Pak. Enggak, oke, kita hapuskan itu. Cukup ketuhanan yang Maha Esa saja. Tapi, wah gitu Pak.
Karena urusan umat Islam ini banyak. Ada haji yang perlu diurusi, ada puasa, ada zakat, ada perceraian, ada pernikahan, ada perwakafan, ada perwarisan, ada macam-macam urusan umat Islam yang harus diurus oleh negara. Maka negara mendirikan satu kementerian khusus. Itulah Kementerian Agama, yang maksudnya sebenarnya Kementerian Agama Islam itu, Pak. Cuma kan nggak boleh dibuat agama Islam. Udah, secara spirit orang udah tahu itu Kementerian Agama Islam awalnya itu. Maka tidak ada non Muslim di sana, Pak. Dalam perjalanan selanjutnya atas nama persamaan hak lah ya, atas nama macam-macam lah ya, akhirnya adalah ya kan urusan BIMAS namanya, bimbingan masyarakat agama-agama lain. Dulu adanya cuma di pusat, Pak, di Kementerian Agama Pusat. Ya, lambat laun nurun. Ya, kalau sudah dibuka ruang, Pak, itu pasti nurun itu. Ya. Habis dari tingkat pusat, tak lama tingkat kanwil provinsi. Nah, sekarang udah ke kota. Ke kota, Pak. Makanya jangan silap, Pak, mohon maaf ya, mohon maaf. Di Kemenak Kota itu ada namanya Pargio SAG. Pargio, orang Jawa kan, Pak? Pargio, orang Jawa dia, pakai peci, Pak, hari-hari. Kalau jumpa jangan assalamualaikum, Pak, jangan. Buddha itu, Pak. Pargio namanya. Karena dia pembimas Buddha, namanya Islam, Pak. Pargio. Ada Bambang lagi, Pak, ya. Pembimas Kristen di Kanwil, karena pindah. Artinya apa? Begitu dibuka ruang, ya habislah. Udah. Sekarang setiap ada program untuk umat Islam, mereka nuntut juga. Ini kacau, maka pening kan? Iya. Sekian alokasi dana untuk agama Islam, kami mau juga. Kan sama. Begitu deh. Islam mengadakan pembinaan keluarga sakinah, ya kan? Hindu buat pembinaan keluarga sukinah. Oh iya, dia minta masuk DIPA juga, Pak. Kami juga sama, pembinaan keluarga sukinah. Masya Allah. Nah, begitu, makanya ada kanwil yang non Muslim ada. Tapi di KUA, kantor agama yang terendah kecamatan itu tidak bisa. Kenapa? KUA itu adalah institusi yang mengurusi masalah pernikahan, dan kepala KUA adalah wali hakim yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan ketika tidak ada wali nasabnya. Nah, kembali kepada kasus nikah siri tadi, Pak. Jadi kalau ada pernikahan yang wali nasabnya nggak ada, wali hakimnya juga tidak, tapi ustadz yang dianggap wali hakim, itu nikahnya batal, Pak. Dan itu berhak untuk dipidanakan, Pak, karena boleh jadi satu di antara kedua atau mungkin kedua-duanya itu punya hubungan pernikahan dengan yang lain, ya, yang sah. Si perempuan mungkin istri orang, si laki-laki mungkin suami orang, ya kan? Nah, kemudian karena dia kepincut sama orang lain, dia nikah, disebutlah nikah siri tanpa dilepaskan dulu ikatan pernikahan yang pertama, maka nikah yang siri itu menjadi sebuah kejahatan, Pak, termasuk yang melakukan pernikahannya itu kriminal, itu dituntut, Pak. Ya, tapi yang nuntut suami dan istri ini. Kenapa? Kami masih punya buku nikah. Kenapa dia nikah lagi? Ini kan belum dilepas. Tolak itu kan artinya melepaskan, Pak. Melepaskan pernikahan. Tolak bahasa Arabnya. Ya, maka sebelum ada akta tolak, akta perceraian, maka pernikahan tidak boleh dilakukan. Iya, apapun namanya, nikah siri kah, nikah hantu belau kah, bawah tangan kah, itu termasuk nikah yang batal, lagi merupakan sebuah kejahatan. Bapak Ibu berbahagia, ya kita kembali ke pangkal kaji. Jadi syukur dengan perbuatan itu adalah gunakan apa yang Allah berikan pada kita untuk sesuai dengan Allah mau. Kesehatan, Pak, hari ini Allah berikan, gunakan untuk ibadah. Harta yang Allah berikan, gunakan untuk berbagi kepada sesama. Ilmu yang Allah berikan,
gunakan untuk mengajarkan kepada orang lain. Apapun yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk kemaslahatan diri dan orang lain. Itu bentuk daripada syukur dengan perbuatan. Apabila itu kita lakukan, maka insya Allah paling tidak kita terlepas Pak daripada tuntutan Allah SWT. Karena Allah katakan, ya apa namanya, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Suatu ketika nanti semua nikmat yang Allah berikan kepada kamu, latus'alunna, pasti akan kami pertanyakan. Masya Allah. Hingga kata Nabi, satu teguk air yang kita minum itu pun nanti Allah akan hisab Pak. Allahu Akbar. Ya, makanya jangan lupa doa. Ya, dengan doa sebelum minum itu bisa mengurangi hisab Allah. Makan sebutir nasi yang kita makan itu pun akan dihisab Allah Ta'ala. Latus alunna, akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi katakan, la tazalu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta tus'alu an arba'. Tidak akan berpindah penghisaban kita di akhirat sebelum Allah pertanyakan 4 perkara. An apa namanya? An umrihi fi ma'afna. Umurmu kemana kau gunakan? Dari akil balik loh Pak. Masya Allah. Ini kemana? Allahu Akbar. Maka hari ini Pak, kalau Allah masih berikan kita umur, perbanyaklah salat taubat Pak. Iya. Karena mungkin ada umur kita dulu di masa kita akil balik yang habis kita gunakan untuk tidak dalam bentuk ketaatan kepada Allah. An umri fi ma'ablah. Yang kedua, an jismi fi ma'ablah. Anggota badanmu kemana kau gunakan? Tangan, jari, mata, telinga, kaki, panca indera, hati, akal, kemana kau gunakan? Allahu Akbar. Ya, jadi kalau kita suka pikir maksiat, pandang maksiat, dengar maksiat, cakap maksiat, itu pun akan menjadi sebuah pertanyaan besar nanti di akhirat. Maka perbanyaklah taubat Pak. Yang ketiga apa? An malihi, hartamu. Oh, ini agak berat pertanyaannya. Min ainak tasabuh wa fi ma anfaqah. Dari mana kau dapatkan? Kemana kau belanjakan? Wah, double pula nih Pak. Kalau yang lain cuma satu, untuk yang ini 2. Ya Allah, aku dapatkan harta dari gaji Allah. Alhamdulillah, bagus. Setelah kau dapatkan, kau miliki, kemana kau gunakan? Nah, ini dia. Untuk simpan ya Allah, ku pajang-pajang untuk menjadi bahan kebanggaan. Laknat Allah pada kita Pak. Yang keempat terakhir, an ilmihi madza amila fi. Ilmumu apakah sudah diamalkan atau tidak? Ternyata Pak, ya, sebanyak apapun ilmu yang kita pelajari, pengetahuan yang kita dapatkan, itu bukan untuk sekedar kebanggaan, tapi adalah untuk kita amalkan. Kalau tidak kita amalkan Pak, justru itu akan menjadi persoalan kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, ya, yang dapat menggunakan apapun yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, yaitu dengan cara syukur dengan hati, lisan, dan perbuatan. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah kebaikan dan memberikan sebuah ingatan awal, tanzir buat kita semua, hingga ke depan kita lebih mawas diri, hati-hati menjalani kehidupan kita yang mungkin tidak lama lagi akan kembali kepada Allah SWT. Mudah-mudahan akhir hidup kita husnul khotimah, akhir hidup kita sedang ibadah, akhir hidup kita sedang menggunakan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf. Kita akhiri majelis yang mulia dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.